ronde, tampaknya beberapa tim sudah mulai turun juga. Dapat Cameron melanjutkan hot streak mereka setelah game pertama WCD, atau akankah rumus kembali terjadi? Apa tuh? Itu apa setelah Chicken terbit langsung? Itu dia. Rumus, Kita bakal lihat nih usaha dan juga konsistensi dari tim Iron. Ini dah, untuk jalur pesawat sendiri ada di arah timur laut ke arah barat daya tentunya. Kita melihat tim-tim yang mengambil drop zone kemanapun sepertinya masih bisa dapat sih ya. Apalagi tim-tim seperti Zone Esport yang KO, terus Papua kita lihat di sini langsung ke bootcampnya aja tanpa basa-basi, karena yang beberapa match gue lihat Papua nggak diganggu sama siapapun di bootcamp loh. Betul, tapi hari ini mereka cukup berdekatan dengan tim Kalteng. Tapi kayak Kalteng nggak langsung nabrak full deh. Mereka hanya mengambil sisi luarnya doang dan mengambil mungkin gudang, kompon-kompon di luar, dan benar. Dan tim Papua akhirnya cuma dibatasi mendapatkan looting di dalamnya area bootcamp. Tapi untuk keluar bootcamp pun masih banyak kompon-kompon yang mereka bisa lootingin sih. Ini dia, Kalteng yang udah dapetin gudang 3-nya harus berhati-hati karena mereka melakukan meta split. Kalau mereka nggak aware dan hati-hati, di depan mereka ada Papua, ini bisa menjadi penculikan yang luar biasa. Ada kerugian juga untuk tim Kalteng. Tentunya sudah ada di sini terjadi beberapa tembakan-tembakan di arah bootcamp, tapi kita belum melihat adanya takedown dari beberapa player. Pastinya Ijal sudah melakukan M4, pasti UMP-nya juga. Kalimantan Tengah udah langsung mendapatkan juga M4. Di sini enak banget juga. Pokoknya daerah-daerah high loot ini menjadi daerah-daerah yang cukup mumpuni untuk bisa melakukan fight di early sampai late game nanti loh. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga ya, di awal-awal tim Kalteng akhirnya lebih mengutamakan positioning ketimbang looting. Mereka harus nyambungin lootingan mereka lagi di depan, di bawahnya Paradise ada kompon-kompon besar, ataupun mengambil kompon-kompon sekitar area-area dekat jembatan. Betul banget nih, Eros dan teman-temannya lebih memilih untuk retreat aja daripada harus fight di bootcamp, karena mungkin mereka belum mumpuni banget nih untuk looting-lootingan mereka, termasuk ini ZNK sudah langsung scrapping aja. Untuk area Kampong sendiri nggak ada yang ganggu juga, 69 masih enak banget di sini, santai ngelootingnya, belum ada yang terlihat juga dari tim-tim lain melakukan fight. Nggak ada nggak ada fire yang pastinya mengganggu rotasi mereka ya. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim-tim yang di awal-awal turun bener damai banget sih. Mereka semua fokus untuk selamat dulu di awal-awal. Nggak ada yang bisa dibilang mungkin mengambil langkah agresif, potong-potong di bagian rotasi ataupun nge-HBD lawan di tempat-tempat yang sekiranya mereka looting. Lebih bermain aman, dapetin looting, bermain dengan lebih pasti-pasti aja. Dan kayaknya mereka bakal bergerak menuju ke arah checkpoint masing-masing. Oh banget nih, kan Charlie sudah dikuasai oleh Creed, pastinya Flow. Ini yang gue lihat mungkin tim-tim udah beradaptasi, udah tahu masing-masing drop zone mereka. Betul. Jadi mereka nggak akan melakukan tabrak-tabrak langsung. Apalagi ini udah day 2, udah penentuan siapa yang akan lolos ke grand final. Jadi mereka lebih bermain lebih serius lagi, nggak akan mengambil resiko untuk langsung nabrak tim-tim lainnya. Ya, dan di awal kita bakal lihat juga ya, dari tim-tim yang bertanding tampaknya juga sudah mulai aman untuk rotasi mereka, tidak ada yang tabrak-tabrakan checkpoint sementara waktu ini, dan mungkin kita bakal melihat game yang cukup stalemate ataupun cukup damai. Betul. Hingga nanti mungkin zona ketiga, zona keempat. Ini cukup pasif ya, tapi yang gue pernah bahasa Baceli, ini biasanya kebalikan. Kalau kita bilang pasif, ini bakal menjadi aktif banget cuy. Oke, dan gue sih dapat info nih ya ternyata ya. Apa tuh? Ternyata Roses tuh udah main. Oh, udah Ternyata. Kita kecolongan. Ternyata. Tapi di sini kita lihat tim gado-gado udah melintasi jembatan. Tentunya mereka ingin melakukan pembegalan, tapi terlihat di sini sepertinya di belakang mereka tidak ada tim manapun yang akan melakukan rotasi. Lagi-lagi di sini. Oh, ternyata tadi Kalimantan Tengah yang ngambil arah gudang dan Kalimantan Baratnya ada di arah belakangnya. Ini Kalimantan Barat masih melihat atau mencari vision ke arah gudang 3, ada siapakah di sana. Kalau kosong mungkin akan mereka isi terlebih dahulu. Yap, kita bakal kan juga dari tim Kalbar ya. Mereka bermain dengan cukup hati-hati. Kalau mereka ke spot dari seberang, itu mereka habis sih. Dijepit sama Papua di kanan, dijepit juga oleh tim lain di kiri. Tapi tampaknya Kalbar sudah mengantisipasi pergerakan tersebut. So mereka bakal langsung maju ke depan dan akhirnya bakal cukup aman masuk ke area gudang 3. Depan mereka kalau nggak salah tadi ada tim Kalteng ya. Betul. Jadi mereka perlu waspada juga nih. Apakah kita bakal melihat Battle of Kalimantan kali ini? Battle of Kalimantan, luar biasa. 2-1 eSport melakukan scrapping santai aja. Bohong udah menggunakan DBS-nya. DBS-nya ampun, gue Flow berapa kali Flow gue main ketemu musuh di early game pakai DBS. Cuma beberapa hit aja, 1-2 hit. Udah Flow nggak ada kabar lagi gue untuk bisa melanjutkan game gue. Langsung dipulangkan ke arah lobby gitu. Nah, kita lihat juga di sini satu player dari Artrigo, bahkan 2 player udah melakukan rotasi menggunakan kapalnya tadi.
Lucu juga Flo, kapalnya make skin bebek itu tuh. Iya, ini lucu banget sih, sesuai. Sesuai banget dengan kulit. Sesuai banget. Tapi kan dari EVOS ya, mereka kali ini pengen maju ke depan. Tapi emang ciri khasnya Mason Hawk gini, kemanapun lu rotasi, akan ada mata-mata yang bisa melihat lu. Dan sekarang mereka sudah berdekatan dengan tim zone kali ini ya. Dimana EVOS sudah sering kita lihat di posisi ini, sudah sering kita lihat clash dengan tim lain di posisi ini. Karena memang ini bisa dibilang jalur-jalur yang sangat rawan untuk di pick off. Karena open ketika mereka keluar dari area compound itu jalanan, keluar dari jalanan tuh high ground yang minim batu. Itu dia, high ground yang minim batu, yang pastinya juga beberapa obstacle-nya berjarang-jarangan. Tapi kita lihat di sini KF melakukan proning aja, masih santai menunggu rekan-rekannya. Ini split yang gue lihat selalu dilakukan oleh EVOS ya, agar mendapatkan informasi dari beberapa sisi. Jadi nggak cuma satu informasi, banyak informasi yang bisa mereka dapatkan. Betul, tapi lihat dari tim EVOS, mereka kayaknya sudah cukup berpengalaman ya. Bukan cukup lagi, sangat berpengalaman di posisi ini. Mereka tahu batu-batu mana yang bisa membuka vision paling efektif dengan menyiptakan resiko seminim mungkin. Betul banget ya. Untuk zone e-sport lagi dan lagi nggak akan pindah kemana-mana. Cuman looting awalnya di KO langsung pindah ke gudang-gudangnya. Mereka masih aman karena masih zona untuk saat ini. Jadi nggak mau menjalani rotasi dulu. Mereka masih melihat zona akan ke arah mana. Seperti mineral nih, masih tidur-tiduran aja di kayunya, nggak akan kemana-mana. Betul. Termasuk 969 yang kayaknya udah bakal jalan dari kampung deh. Nggak akan looting terlebih dahulu karena mereka udah cukup mumpuni sepertinya lootingannya. Tapi Kalbar sudah melakukan setup di sini di gudang 3 yang sudah diambil oleh Kalimantan Tengah tadi, mencari vision. Ternyata di sini Hansi sudah berkurang HP barnya, di take oleh dari tim Papua pastinya. Papua ini juga nge-split loh. Itnar mendapatkan arah yang rada open di situ ya. Walaupun ada beberapa kompon tentunya, Roka juga melihat ke arah kanannya, takutnya nanti ada third party yang terjadi. Ya, kita bakal kirim juga dari Kalbar memberikan beberapa tapping-tappingan percobaan aja sih ya. Coba mengikis nyawa lawannya. Tapi lihat dari Kalbar, mereka nggak terlalu fokus untuk memotong pergerakan tim Papua karena ini baru zona pertama gitu. Clash besar-besaran di awal tuh bisa dibilang hal yang sangat high risk dan rewardnya nggak terlalu besar karena nggak memperebutkan tempat. Biasanya orang mau clash 4 lawan 4 itu karena memperebutkan lokasi. Oke, nge-retake ya. Nge-retake kompon pastinya. Ini masih santai-santai aja, belum ada yang maju dari salah satu tim, masih ngepick arah jauh, termasuk di sini Ghidorah sudah mendapatkan. Oh, ternyata hampir saja terkena sedikit tembakan dari seorang Ghidorah. Player dari Kalimantan Barat langsung ditutup aja pintunya biar nggak ada peluru yang masuk pastinya. Kalimantan Barat udah mulai regroup, Humble di belakang ngejagain, takutnya nanti ada yang rotasi juga. 3 playernya ada di gudang depan. Pastinya Ghidorah sangat-sangat waspada, nggak mau Betul. kecolongan sama sekali. Tapi lihat, kita bakal lihat kali ini 2 tim yang cukup veteran ya. Mulai berdekatan juga, ada tim NFT Esports dan juga tim 21 Esports sudah mulai harus saling melihat. Di sini dari tim NFT memainkan high ground ya, sedangkan dari tim 21 bermain di dalam kompon mereka mengutamakan HBD Gaming. Karena 21 kalau main kita lihat di PMPL kemarin, memang gaya main mereka itu bisa dibilang sangat membahayakan. Masuk ke rumah, ngepron semua, siapapun yang lewat tuh bakal jadi korban. Oke, berarti nahan step dulu kan ya, ada rotasi, nggak tahu ada mereka pas buka pintu happy birthday. Itu dia, apalagi kalau di Sunhawk, orang jarang punya kendaraan. Iya betul. Jadi mereka lari berempat, udah ketahuan, oh mereka lari berempat, OTW. Sabar, udah gak punya cover, gak punya batu, gak punya low ground, muncul berempat. Tembak. Langsung tumbang dalam sekejap. Dan itu gak sekali 2 kali terjadi, cukup sering tim masuk ke jebakannya 21. Oke, tapi kita lihat di sini WAF X sudah mendapatkan beberapa area. Seperti ini juga pos snipernya dari Lesby, enak banget kalau misalnya ada yang jalan, apalagi open banget jalanan kayak gini flow. Ada yang rotasi berempat, udah tinggal free shot aja di sini. Sax menggunakan M4 kali 4-nya mencari vision ke arah depan, belum ada informasi yang masuk. Tapi kita lihat tadi kenapa pintunya udah pecah loh Flo. Betul. Apakah ada yang melakukan spray ke arah WAF X tadi? Tapi kita lihat masih ada ayam pasif aja di sini antara NFT dan juga 21. NFT masih waspada banget nih kalau misalnya mereka turun ke arah low ground. Tiba-tiba yang Flo bilang tadi 21 meng-HBD, ini kerugian banget. Kan sesuai dengan namanya. 2, 1, gor! Dapat langsung korban ya. 21 tuh, bener banget Flo. Kenapa gak 321 sekalian? Kelamaan. Mungkin itu boy tanya sama Doge ya. Oke, dari tim Myron yang barusan dapetin WCD di match Erangel kita juga masih aman, nggak ada beberapa fight di deket KO-nya. Tapi yang gue penasaran, KO tadi dikuasain sama Zone.
Tapi sekarang Myron yang kuasain kau-nya. Iya, kita bakal tanya juga ya dari tim Creed. Bahkan Prince sudah mulai melakukan flank atau listiwa. Waduh, ini udah luar biasa banget ya, menjadi bajak laut tentunya Prince di sana. Sepertinya dengan tim Creed yang lainnya itu. Betul, iya Oke, betul benar. banget ya, satu. Menjadi bajak laut. Tuh, satu tim langsung menurunkan kapalnya. Mereka masih aman juga sih. Soal di arah utaranya masih terlalu sepi kecuali mereka langsung nabrak ke kau. Di sana ada Myron, di depannya Myron itu ada Zone Esport. Iya, tapi apakah mereka melihat ada kapal lain kayaknya tadi ya? Itu kapal atau batu tadi? Kapal. Kapal ya? Soalnya kapal yang dipakai sama Alter Ego kalau nggak salah. Ada skin bebeknya. Oke, berarti melihat saingan mereka tuh. Wah, ini Oke. kapal-kapalan juga nih. Ini kapal-kapalnya orang. Tapi udah cabut tadi Alter Ego kan ya. Sengaja naruh kapal di tengah biar nggak terlalu kritik lah sama musuh-musuh yang lainnya. Betul. Nah, kita sekarang 21 sudah mulai masuk formasi 21 mereka nih. Wah, ini dia. Formasi 21. Per player punya kompon. Per player punya compound kali ini ya. Mereka sudah menyebar dengan cukup rapi. Bahkan mereka ini ya, membiarkan beberapa rumah-rumah terbuka. Ibaratnya Oke. untuk jebakan. Lu masuk-masuk udah berempat gitu. Oke, jadi kan pas udah dibuka tuh kan, wah ini udah looting nih, udah masuk aja lah, aman, orang udah cabut. Ternyata tidak, mereka masih bertahan di arah sana. Alter Ego bisa kita lihat di sini, seorang Super Una udah mendapatkan visionnya. Mereka nge-split cukup jauh, tapi mungkin masih aman lah ya karena belum ada tim-tim lainnya mengganggu. Hazelnut di sini juga akan rotasi, sepertinya akan mencari informasi juga. Super Una mulai turun. Oh ternyata di depan mereka ada airdrop. Betul, ini seger banget sih. Apalagi bagi tim-tim yang mungkin lootingnya pas-pasan. Tiba-tiba punya helm 2, armor 2, tas 3. Maksudnya level 3 semua. Oke. Lalu mereka menukar armor-armor mereka dengan player-player yang mungkin baru armor level 1, baru helm level 1. Ini ada level 2, ambil-ambil. Kadang gue pernah lihat juga di Apa tuh? turnamen. Orang misalnya dia tahu nih, dia punya armor 2, punya helm 2, temennya ada yang punya armor 1 sama helm 1. Dia lepasin dulu armor sama helmnya di lantai. Oke. Bahkan kayak kadang M4 dilepasin di lantai. Oke. Ini kayaknya dia ngedrop semuanya. Dropin yang bagus-bagus kayak smoke apa, dia maju ambil semua kotaknya, dikosongin langsung. Oke, keren sih ya, keren sih. Jadi sangat bermanfaat lah buat mereka gitu. Betul. Untuk melakukan fake di sini. Tapi kita lihat di sini, DG Onta sudah mendapatkan informasi di depan mereka ada satu vehicle yang berjalan. Acin, hati-hati, ini bisa menjadi HBD Gaming. Tapi kalau misalnya ini dibuka tembakan sama Onta, ada Free Fire dari salah satu player lagi. Tapi di sini kita lihat di sini, oh my god, Acin di spray aja seorang Onta mendapatkan Acin. Deal. Oh, dapat 2 player dari Gado-Gado. Apakah di-secure langsung 2 player ini? Ternyata Gado-Gado 2 player lagi masih cukup jauh banget flow untuk nge-cover dari 2 player yang udah ter-take down. 1 player dipulangkan ke arah lobby. Deal harus segera di-revive. Kalau tidak, ya mungkin dibiarkan bleeding out aja. Betul, bahkan menurut gue Deal harusnya nggak usah di revive. Karena posisi Deal sekarang ini, kalau mereka sampai maju ke lower groundnya, mereka bakal langsung dinaikin sama tim DG dari high ground. Oke. Itu bakal punya angle yang bener-bener enak, bisa ngelempar bom juga dan malah bisa memulangkan tim Gado-Gado secara utuh. Kita bakal kayaknya dari Poksa mungkin bakal melihat dulu survei terrain. Oke, susah dari revive. Coba dulu bisa gerak nggak bisa gerak udah lepasin aja. Karena sekarang dari tim Gado-Gado, apa yang dapat informasi bahwa Onta langsung mengintai mereka, harusnya bakal ngelepasin Deal. Oke, mau nggak mau Flo. Soalnya kalau misalnya mereka ngambil arah kanan, itu ada Onta. Mereka ngambil tebing kiri, ternyata Tama juga ada di situ. Boboho pun ada di situ. Ini bahaya banget untuk Gado-Gado. Kalau misalnya mereka ingin tetap bertahan, mengamankan point placement, bahkan kill-kill nanti di middle sampai di late game, mereka sepertinya harus cabut juga nih. Betul, kan kita bakal TK dari tim Gado-Gado tampaknya sedang mengkalkulasi resiko dan juga rewardnya kali ini. Oke, risiko dan rewardnya. Ini kalau misalnya gua berhasil nyelamatin si Deal, apakah gua akan dipulangkan juga, atau bahkan gue yang bisa dapetin pemain-pemain dari DG gitu. Itu kan? dia. Dan apakah kalau gue nyampe bisa gue revive nggak? Ah, Atau betul. jangan-jangan gue nyampe malah jadi makanan tim DG. Oke. Tapi tampaknya kali ini zona bakal pindah, Deal pun di belakang karena lobby. Kita bakal melihat kali ini tim Alter Ego ya, bakal enak banget. Gue masih agak susah loh nyebutin Alter Ego Potato, Alter Ego Renare. Karena sudah terbiasa ya, sama-sama AE. So, Iya betul. depannya sama-sama Iya AE. betul. Huruf-hurufnya dong beda depan sisanya. Itu kita lihat Alter Ego tadi dapetin banget zona di tengah-tengah ya. Mereka tinggal mengamankan aja kalau ada yang ingin masuk ke arah mereka, tinggal mereka kasih covering fire atau bahkan tembak-tembakan untuk mengusir tim-tim lainnya. Tapi di sini 69 masih aman banget. Mereka bisa mendapatkan vision ke arah Wolf X tentunya. Udah sadar juga ini Jinbei kalau di depannya ada beberapa tim, tapi di sebelah kirinya juga harus aware karena ada 21 e-sport yang sedang rotasi juga. Betul, kita bakal kali ini nggak cuma dari tim 69, tapi dari tim EVOS juga bakal mulai clash. Mulai terjadi pick
off di antara tim-tim yang bertanding. 3 orang dipulangkan, sementara ini masih utuh dari tim Gado-Gado, tapi leader tim Kalbar pun akhirnya menyusul Aoxi dipulangkan ke arah lobby EVOS. Memang kill pertama untuk mereka di ronde kali ini. 60 player tersisa, tapi masih 16 tim yang utuh. Oke, kita lihat Gado-Gado Flo. Tinggal last man standing. Kayaknya tadi satu playernya Poksa yang ingin menyelamatkan deal, dipulangkan juga karena lobby karena udah kejepit banget tuh di pinggir-pinggir dari tebingnya. Tapi kita lihat di sini ada beberapa tembakan terjadi antara EVOS dan juga Kalbar. Masih mencari informasi sebelah kirinya. KF nggak mau nanti ada yang backstep. Lebih baik dia lebih cari informasi lebih banyak. Di mereka lebih aman lagi tentunya. Ya, kita bakal lihat juga ya dari antara player-player EVOS. Mereka menyebar dengan cukup jauh. Satu persatu mengambil angle, membuka vision juga, memastikan pos-pos mereka aman. Kita bakal pindahkan ini menuju ke arah Tatmok, dimana kita bakal Kenos spray down ke arah Flykido, hampir menumbangkan targetnya, tapi Kenos juga dalam bahaya karena cover dia hanyalah sebatas beberapa kayu-kayu doang. Dan dia pun kali ini harus coba untuk menyelamatkan diri dia dengan angle yang sangat sempit. Dia rawan banget untuk dibom oleh tim Z1. Oke, ini yang parah banget. Kenapa? Mereka nge-split dua-dua. Dua player akan berhadapan dengan Zone Esport. Dua player lagi akan berhadapan dengan Myron. Kalau mereka nggak bisa untuk regroup terlebih dahulu, mereka harus benar-benar siap melawan 4 player dari masing-masing tim nih, Flo. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Paudi kan. Mereka harus berhati-hati. Mereka menyebar ke beberapa titik berbeda dan menghadapi lawan-lawan yang berbeda juga. Jangan sampai 2 player yang berpisah malah harus ke-take down oleh 2 tim berbeda juga. Sementara King Fu kita bakal kali ini bakal bertahan di daerah ujung dari kau kali ini ya. Coba bertahan, coba membuat space dan coba untuk nge-backup dari jarak jauh kepada 2 member lainnya dan untuk Kenot dan juga 1 member lainnya. Tapi lihat Tufles menumbangkan seorang Lacoste. Kita bakal lihat kali ini juga WAF harus pindah posisi. Kita bakal dari Tufles pengen coba untuk menyelamatkan teman yang sedang dalam posisi di depan, tapi dari tim lawannya mereka, dari tim TC, tim Cyclone sudah mengambil ujung zona kali ini. Betul banget. Ini Viren dari tim Cyclone udah low HP banget. Untung masih selamat menggunakan vehicle-nya. Satu player dari WAF X yaitu Raisin juga mengamankan area belakangnya karena di sini Toothless harus menyelamatkan satu rekannya. Tapi WAF X harus aware sebelah kirinya ada 21 e-sport yang siap aja untuk perang bersama mereka. Lagi-lagi kita lihat split yang digunakan oleh EVOS untuk mengamankan beberapa posisi mereka di sini. Microboy melihat ke arah jendela, apakah ada yang akan rotasi? Ternyata di situ Banyu udah kena spray. Hati-hati, Banyu dapat red face dan satu lagi juga Microboy mengeluarkan bohong. Ada Foxy yang masih bisa menyelamatkan seorang bohong. Cisun menjaga belakangnya. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk 2-1? Iya, kita bakal ini dari seorang bohong pengen menyelamatkan Foxy, tapi lihat dari Microboy atau Microboy kali ini tidak melepaskan vision dia ke arah tim musuh, ditemani oleh PT juga. Kita bakal ini apakah bisa tembak enggak. Masih hold angle untuk seorang Microboy kali ini ya. Tapi di lain sisi dari tim DG akhirnya ketemu dengan tim NFT. Gua nggak tahu apakah HB itu enggak tuh tadi. Oke, iya, ini bisa jadi sih HBD ya. Apalagi tadi NFT udah berkurang 1 playernya. Kita lihat di arah jauh juga Toothless sudah dipulangkan oleh Warrior. Dan ini PR banget untuk tim 21 untuk masuk ke arah zona. Mereka ambil flank kiri itu ada tim 69. Mereka ngambil ke kanan, mereka udah tahu bahwa di sana ada EVOS. Ini bakal menjadi PR banget kalau mereka nggak punya setup smoke yang lebih banyak. Ini berat banget sih, apalagi zona keempat, meskipun Sunhawk gitu ya, zona yang nggak terlalu sakit, tapi baik lagi, namanya terkikis utility itu perlu diperhitungkan. Jangan sampai overspending untuk di bagian blue zone, akhirnya pas masuk ke zonanya nggak bisa fight dengan memadai gitu. Yes, betul banget. Kita lihat Papua ini udah rotasi lewat air, mereka nggak mau lewat darat atau jembatan karena mereka bakal tahu nih, udah ada yang jaga-jagain arah situ. Kita lihat kental di sana udah sedikit berkurang low HP mereka, tapi Papua masih aman, belum ada yang berani ngepick ke arah mereka karena mungkin belum sadar aja nih ada Betul. Papua yang melakukan rotasi lewat air. Tapi kita lihat di sana baru dibilang Ghidorah udah kena dari beberapa tembakan arah-arah sepertinya dunia games deh. Soalnya mereka ini nge-split flow. Satu kental di sana belakang masih ada Boboho tadi. Ya, betul banget. Dan kita bakal kayak ini 21 tampaknya bergeser malah bertemu dengan 2 tim sekaligus yang berbeda. Di lain sisi dari tim DG akhirnya menumbangkan seorang drone, tapi dari Flippy memberanikan diri terlompat dan menumbangkan Boboho. Trading 1-for-1 NFT menyisakan 2 member mereka berenang menuju ke arah depan kali ini. Ini PR banget nih kalau misalnya Papua nggak aware di depan mereka ada satu player dari dunia games, ini bisa jadi mimpi buruk. Kenapa? Karena open banget nih, baru sampai daratan open, nggak ada obstacle sama sekali. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim EVOS lengkap dengan 4 member mereka sedang coba untuk nyayur dan mengikis orang-orang di blue zone. Lihat dari tim EVOS, mereka nggak buru-buru stay di ujung zona ya, bahkan mereka mengirim KF untuk keluar ke arah zona, coba untuk menyisiri
ujung-ujung zone dan mengikuti blue zone. Apakah ada orang-orang yang lari di ujung blue zone? Betul banget nih, Jinbei sayang sekali. Oh ternyata 2 player 69 itu harus di knockdown terlebih dahulu. Apakah akan selamat seperti tidak sih? Karena udah zonanya parah banget. Roka masih nahan, mungkin dia aware banget di atas sana. Ada EVOS yang udah nantangin mereka untuk masuk ke alot. Ini Roka di tapping aja, tapi belum kena SP barnya sedikit pun. Roka masih melakukan healing sepertinya. Dia nggak mau ambil resiko, dia lebih cari aman untuk masih ada obstacle. Tapi ini udah zona keempat menuju zona kelima. Betul. Udah DPS sakit banget nih, Flo. Udah sakit banget sih. Ini udah bukan lumayan lagi. Ini lu udah perih banget. Tapi kita lihat kayak ini dari tim NFT. Tampaknya tinggal menyisakan 1 member dan cukup banyak. Hampir setengah lebih menahan sakitnya blue zone pada kesempatan kali ini. Super Una dapetin zona. Dia langsung aja nge-spray ke arah Crit yang gak dapet zona. Apalagi Super Una bisa jadiin happy birthday untuk dia sendiri. Kenapa? Karena dia udah pakai gilisit nih. Dia tinggal ngepron aja santai. Tim lain gak aware kalau misalnya ada Super Una udah bisa diperangkat kali. Tapi di sini hati-hati Super Una. Sebelah kirinya ada tim Myron yang siap-siap bisa nge-habit dia balik. Super Una knockdown di sana belum untuk private terlebih dahulu. Untuk mengusir terlebih dahulu Myron untuk melemparkan beberapa utility di depan sana. Super Una masih ngeprogram beberapa kali karena dia minta di revive terlebih dahulu. Tapi di saat ada Papua yang akan bertarung dengan Kalimantan Tengah, beberapa player sudah di knockdown dan Crit sudah dimakan juga oleh Playzone tentunya. Ya, lihat sakitnya Playzone kayak blue zone kali ini ya lumayan perih. Dan kita bakal dari beberapa tim yang bertanding cukup banyak yang menahan sakitnya blue zone kali ini. One by one mulai take down. RDG, ada Crit, ada 69 dan tinggal menyisakan 1 player dan masih nahan sakitnya blue zone. Potato hampir tertumbangkan dan dari Myron benar-benar coba nyayur ke arah tim Alter Ego. Betul banget, di sebelah kirinya Myron ini juga bahaya. Kalau misalnya mereka beli untuk ngeflank, ada zone e-sport, bahkan ada Power Danger di sana. Papua juga akan bertemu dengan Kental, tadi 1 player dari dunia games. Pastinya ini akan menjadi 1 player aktif dari Myron. Karena 1 player lagi, Lazy, kayaknya udah nggak bisa di revive nih, Flo. Betul, kita bakal kayaknya cukup banyak tim yang langsung berjatuhan secara bersamaan. Dari Crit, dari 69 langsung pulang dengan 2 poin di kantong mereka. Ini Sangat deja vu, Flo. Ini deja vu banget ya. Ini zona yang kita sering lihat. Betul. Ini apalagi kemarin pas banget waktu WAF-X dapetin ya. chicken. Di sini daerah-daerah zonanya yang dikuasai oleh zone e-sport. Lagi-lagi zone e-sport tinggal diem aja di gudangan, tapi ini nggak banyak ke arah gudangnya, lebih ke arah open fieldnya. Betul. Karena dari tim zone ya, mereka benar-benar membuka vision ke cukup banyak tempat sekaligus. Bahkan lihat dari tim zone ya, mereka tinggal nyayur ke arah tim-tim sekarang mereka. Memang zona keluar dari area tatmoknya, tapi mereka punya waktu untuk stay dulu, untuk coba menyayur dulu, coba nge-pick off dan coba untuk melumpuhkan beberapa tim-tim lain sebelum mereka harus keluar dari area tatmoknya. Betul banget, di sini kita lihat 1 player dari WAF-X di atas sana dan juga ada EVOS yang pengen rotasi masuk ke arah bawahnya, tapi di sini langsung di fire aja oleh seorang Mineral yang mau ngusir keberadaan dari EVOS di sana. Apalagi EVOS harus segera langsung rotasi di sana. Oh, laser hampir saja terus dicicil SP-nya oleh seorang Mineral, tapi belum bisa knockdown seorang laser. Ya, kita bakal dari zone benar-benar menggunakan setiap cekungan, setiap cover dengan sangat efektif. Mineral hampir tertumbangkan di ujung dari blue zone-nya. Mineral bakal berlari mencoba membuat space untuk melakukan healing terlebih dahulu. EVOS punya waktu sedikit untuk melakukan setup di ujung-ujung perumahannya. Laser pun akhirnya lolos dari antara bebatuannya dan akhirnya masuk ke arah play zone kali ini. Setelah Power Danger dan WAF-X hanya bertahan dengan space standing di sini. Red Face langsung spray ke Flykido mendapatkan 1 player. Tetapi di sana Luka Boy masih mencari informasi karena mungkin aware sebelah kirinya ada Power Danger, langsung melemparkan 1 utility ke depan sana untuk menutupi vision dari seorang Red Face. Betul banget, untuk bisa Flykido di revive kembali. Ya, dilempar juga Luka Boy ke arah dari Power Danger di sana. Bener-bener ini 4 player masih utuh banget zone e-sport. Kalau misalnya mereka masih bisa bertahan, tapi si Luka Boy kita lihat berkurang low HP banget ini, ditembak oleh Power Danger di sana. Flykido kayaknya masih sempat untuk di revive. Betul banget ya. Bisa. Udah mendekat ke arah dari Luka Boy. Dia punya sedikit celah, langsung dia mundur ke belakang, keluar dari area tembak-tembakannya tim EVOS dan bisa di revive dengan 4 member dari tim zone. Ternyata Kenneth yang mendapatkan seorang KF dan WCD untuk Power Danger. Yes, what a nice WCD dari Power Danger dan Cannot. Benar-benar one man show. Save the day untuk Power Danger. Winner chicken dinner untuk Power Danger di ronde kita yang kedua untuk hari ini. Luar biasa banget survive dari seorang Kenneth di sana, walaupun last man standing dia udah tahu sebelah kanannya ada zone e-sport. Beberapa kali dia lakukan ancaman untuk nyaflo melakukan molotov.